Shalom Sobat Skriptura, selamat datang kembali pada seri Renungan Skriptura di hari ini. Di video hari ini kita akan melihat Injil Yohanes 1 ayat 6-10 dengan cara yang sederhana. Langsung dari teks asli Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Kita akan fokus menelusuri makna dari teks ini melalui 3 kata kunci dalam bahasa Yunani. Kata kunci yang pertama ialah martyria. Kata ini biasanya diterjemahkan sebagai kesaksian. Dalam Yohanes 1 ayat 7, kata ini dipakai untuk menjelaskan tugas Yohanes, yaitu memberi kesaksian tentang terang. Martyria bukan sekedar cerita atau pendapat pribadi. Kata ini mengandung makna menyatakan sesuatu yang dilihat dan diketahui, agar orang lain bisa menanggapinya. Dalam teks ini, kesaksian selalu punya tujuan, yaitu supaya orang lain sampai pada percaya. Kata kunci yang kedua ialah phos, artinya adalah terang. Yohanes dengan tegas membedakan antara Yohanes Pembaptis dan terang itu sendiri. Yohanes bukan hanya bermakna terang, ia hanya bersaksi mengenai terang itu. Dalam ayat ke-9, terang ini digambarkan sebagai terang yang sejati, menerangi setiap orang dan datang ke dalam dunia. Terang di sini bukan hanya sekedar sebuah simbol, tetapi kehadiran nyata yang membuka sikap dan menyingkapkan sebuah makna. Kata kunci yang ketiga ialah pisteuo, yang artinya setia atau teguh. Dalam ayat 7 ini, kata setia bukan hanya dimulai dari usaha manusia, tetapi sebagai respon terhadap kesaksian tentang terang itu sendiri. Setia di sini bukan hanya setuju secara pikiran, tetapi melibatkan keterarahan hidup kepada terang yang datang pada saat itu. Refleksi yang dapat kita ambil pada alur cerita pada bacaan hari ini bergerak dengan sangat rapi. Ada pelayan yang diutus oleh Tuhan, ada kesaksian yang disampaikan, ada terang yang datang ke dunia, dan ada undangan untuk setia. Teks ini mengingatkan kita bahwa peran manusia bukan hanya menjadi sumber terang. Kita tidak diminta menciptakan terang sendiri, kita dipanggil untuk bersaksi tentang terang itu. Kesaksian tidak bertujuan mengarahkan orang kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan Yesus sebagai sang terang sejati. Menariknya, pada teks bacaan hari ini menjelaskan mengenai terang itu sudah ada di dunia. Dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Artinya, kehadiran terang tidak secara otomatis membuat semua orang langsung menerimanya. Namun ada kesaksian yang tetap dijalankan, supaya orang bisa setia. Di sini kita belajar bahwa dengan kita setia dari perjumpaan dengan terang secara pribadi, bukan dari paksaan. Dan kesaksian adalah jembatan yang Tuhan pakai agar perjumpaan itu bisa terjadi. Kiranya teks hari ini bisa membantu kita untuk kembali menempatkan diri dengan tepat. Bukan sebagai pusat tetapi sebagai saksi, bukan sebagai terang tetapi sebagai penunjuk arah, dan selalu mengarahkan umat kepada Tuhan Yesus tentang terang sejati yang akan datang ke dalam dunia. Terima kasih sudah belajar bersama dan menyimak seri Renungan Skriptura hari ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.